Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap ya untuk menyimak video kali ini. Perkenalkan, nama saya Nala Abidatila. Kali ini kita akan membicarakan tentang grafik fungsi kuadrat. Jika kalian sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat, pasti kalian akan berlatih juga untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya, bukan? Nah, video ini akan membantu kalian untuk memahami apa saja sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat berdasarkan persamaannya. Sehingga ketika kalian menemui persamaan kuadrat, kalian sudah bisa membayangkan bagaimana sih grafik fungsi kuadratnya. Sifat grafik fungsi kuadrat ini masuk dalam KD berikut ini ya. Ayo kita mulai. Pertama-tama, mari kita mengingat dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ada yang masih ingat? Iya, betul. Jadi, bentuk persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Apakah kalian juga masih ingat dengan rumus diskriminan? Betul, diskriminan didapatkan dari rumus B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, kita akan mengidentifikasi sifat grafik fungsi kuadrat ini berdasarkan 4 nilai. Yang pertama ada nilai A, koefisien dari X pangkat 2. Yang kedua, nilai B, yang merupakan koefisien dari X. Yang ketiga, nilai C, yang merupakan konstanta. Dan yang keempat adalah nilai D atau diskriminannya. Sekarang, ayo kita masuk ke laboratorium maya dulu. Oh iya, apakah sahabat rumah belajar semua sudah pernah masuk ke dalam laboratorium maya? Jika belum, silahkan masuk ke portal rumah belajar, kemudian pilih laboratorium maya. Di dalamnya ada berbagai macam topik yang dapat sahabat pilih sesuai dengan kebutuhan belajar sahabat. Oke, kita kembali lagi ya ke topik fungsi kuadrat. Sekarang kita akan mulai mengidentifikasi sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dari suatu persamaan. Mari kita masukkan dulu persamaan-persamaan berikut ini ke dalam topik fungsi kuadrat di laboratorium maya. Persamaan-persamaan tadi ternyata menghasilkan grafik seperti ini. Apa yang dapat sahabat simpulkan dari gambar-gambar ini? Benar, ternyata ketika nilai A atau koefisien X pangkat 2 adalah positif atau lebih dari 0, ternyata sifat grafiknya membuka ke arah atas. Sedangkan jika nilai A-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, maka parabola grafik tersebut membuka ke arah bawah. Lalu bagaimana jika nilai A-nya sama dengan 0? Tentu saja bukan persamaan kuadrat jika A-nya hilang. Sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan persamaan-persamaan ini untuk melihat pengaruh nilai B atau koefisien X. Nah, mari kita lihat perbedaan dari grafik-grafik yang muncul. Apa ada yang sudah bisa melihat perbedaannya? Bagaimana jika nilai B negatif? Bagaimana jika nilai B positif? Aha, ternyata ketika nilai B negatif, posisi titik puncak dari parabola ini terletak di sebelah kanan dari sumbu Y. Sedangkan ketika nilai B positif, maka titik puncak grafik terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Lalu bagaimana dengan B-nya sama dengan 0? Ternyata jika nilai B sama dengan 0, maka titik puncak grafik tersebut terletak tepat di sumbu Y. Ayo kita lanjutkan dengan melihat grafik fungsi berdasarkan konstantanya atau nilai C. Oke, grafiknya sudah muncul.
Oh, ternyata nilai C itu berkaitan dengan posisi titik puncak grafik, hampir mirip ya dengan nilai B. Ayo kita lihat perbedaannya. Ketika nilai konstantanya positif, maka titik puncak grafiknya terletak di atas sumbu X. Dan semakin besar nilai C, maka posisinya akan semakin ke atas. Dan ketika nilai C-nya negatif, maka posisi titik puncak berada di bawah sumbu X. Dan semakin kecil nilainya, maka semakin ke bawah posisinya. Yang terakhir, kita lihat berdasarkan nilai diskriminannya. Mari kita lihat persamaan pertama dan kedua. Persamaan pertama dan kedua memiliki nilai diskriminan positif. Dan ternyata grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Untuk persamaan yang ketiga dan keempat, nilai diskriminannya sama dengan 0. Grafiknya sama-sama memotong sumbu X hanya di 1 titik. Dan untuk persamaan yang kelima dan keenam, nilai diskriminannya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Hasilnya, grafik tersebut tidak memotong sumbu X dimanapun. Bagaimana sahabat rumah belajar? Ayo coba simpulkan pemahaman yang telah kalian dapat dalam video ini dengan menulis rangkuman kecil pada buku catatan kalian ya. Jika ada yang belum dipahami, silakan putar kembali video ini. Sampai jumpa di materi yang lain. Sehat dan semangat. Salam rumah belajar.